Bab 5. Menyelesaikan urusan di ibu kota barat. Apakah aku harus menganggap itu berarti aku perlu datang ke ibu kota suatu saat nanti? Tanya Gyokuen. Ya, benar, jawab Jinshi. Mereka berada di pavilion milik Gyokuen, sebuah tempat yang nyaman dan sejuk yang menghadap ke sebuah kolam. Hanya ada mereka berdua di sana. Basen dan para pengawal mereka yang lain berada di luar. Tidak satupun dari mereka membawa sesuatu yang menyerupai senjata. Ini adalah kesempatan bagi keduanya untuk berbicara dengan kepercayaan penuh tanpa ada yang disembunyikan. Jinshi merenungkan betapa sulitnya situasi ini sambil memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia adalah adik kaisar, dan meskipun Gyokuen adalah ayah dari permaisuri, kedudukan Jinshi tetap lebih tinggi darinya. Masalahnya, ia terus merasa seolah-olah dirinya akan kembali tergelincir menggunakan nada bicara seorang Kasim yang penuh hormat. Semua orang lainnya telah pergi, meninggalkan Jinshi dan Basen di ibu kota barat. Di sana, Jinshi mulai menyelesaikan satu demi satu urusan dengan tekun dan teratur. Ya, seperti yang Anda bayangkan. Terutama mengingat kenaikan permaisuri Gyokuyo, ada pemikiran bahwa akan lebih baik jika Anda mendapatkan sebuah nama sesegera mungkin. Sang selir telah menjadi permaisuri, tetapi pengumuman resminya mengalami penundaan karena dua alasan. Pertama, karena permaisuri Gyokuyo memiliki darah barat yang kuat. Kedua, karena Gyokuen masih belum memiliki nama keluarga. Untuk masalah pertama, tidak banyak yang bisa dilakukan. Namun untuk masalah kedua, solusi paling jelas adalah segera memberinya sebuah nama. Masalah ini seharusnya sudah dibahas lebih awal, tetapi karena begitu banyak tamu yang hadir, akhirnya hal itu ditunda sampai semua orang pulang. Gyokuen mungkin sudah mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Gagasan itu sudah beredar, dan orang-orang yang cukup peka mungkin sudah bisa menebak bahwa Jinshi akan melakukan sesuatu seperti ini. Jinshi sempat bertanya-tanya apakah Uryu akan mencoba menentangnya, tetapi insiden yang melibatkan putrinya sendiri telah membuat pria itu kehilangan posisi untuk membantah. Li Shu mungkin memang anggota keluarganya, tetapi ia juga adalah selir kaisar. Bertindak jahat terhadapnya bukanlah sesuatu yang akan diizinkan ataupun dimaafkan. Lebih buruk lagi adalah usahanya yang sangat jelas untuk menghancurkan bukti. Dan semua ini terjadi ketika para pelayan selir Li Shu di istana belakang masih sering menjahilinya secara rutin. Ditambah lagi, Uryu sendiri tampaknya jauh lebih menyayangi kakak perempuan Li Shu. Dalam keadaan normal, hal ini akan membuat hukuman jatuh kepada mereka. Namun, selir Li Shu tidak menginginkan itu. Jadi sebagai gantinya, masalah tersebut dihentikan begitu saja, dan klan U pun berakhir memiliki utang budi. Gyokuen sempat terlihat sangat senang mengetahui bahwa ia akan diberikan sebuah nama, tetapi kemudian alisnya menurun. Jinshi tidak bisa memastikan apakah itu hanya akting atau reaksi yang sungguhan. Namun, apapun itu, artinya Gyokuen tidak akan begitu saja menerima tawaran tersebut dengan sepenuh hati. Jinshi sangat memahami alasannya. Tetapi ia berpura-pura tidak tahu. Ada sesuatu yang mengganggu Anda? Tanyanya. Tidak, hanya saja. Sekali lagi, ini berarti aku harus pergi ke ibu kota, bukan? Ya, benar. Bahkan perjalanan paling cepat dari wilayah barat menuju ibu kota dan kembali lagi tetap akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan. Itu adalah sesuatu yang sulit bagi Gyokuen yang bertanggung jawab memerintah daerah ini. Namun, ia juga memahami bahwa ia tidak memiliki pilihan untuk menolak tawaran tersebut. Gyokuen memiliki seorang putra, seorang pria yang jauh lebih tua daripada permaisuri Gyokuyo dan lahir dari wanita lain. Meskipun tidak seperti anak-anak keluarga U, Gyokuyo dan kakaknya tampaknya memiliki hubungan yang baik. Aku memang memiliki seorang putra, dan jika keadaan tetap tenang,
Seharusnya ia tidak akan mengalami kesulitan menggantikanku di sini sementara waktu. Ya. Jika keadaan tetap tenang. Disitulah letak masalahnya. Alasan mengapa Gyokuyo diangkat menjadi permaisuri sangat jelas. Kaisar ini memusatkan perhatiannya pada apa yang sedang terjadi di wilayah barat. Di balik ibu kota barat terdapat negeri Shao. Shao sendiri sebenarnya bukan masalah besar. Masalah sebenarnya adalah negara yang membentang di atasnya, Hokuaren. Kaisar akan mengikat dirinya dengan klan Gyokuen demi memperkuat perbatasan barat. Namun, jika sesuatu terjadi saat pemimpin klan itu sedang pergi, membayangkannya saja sudah mengkhawatirkan. Putra Gyokuen juga tidak bisa pergi ke ibu kota menggantikan ayahnya. Bagaimanapun juga, orang yang diharapkan datang untuk menerima nama adalah kepala klannya sendiri. Sebagian orang berpendapat bahwa tradisi kuno seperti itu sebaiknya diabaikan saja. Namun, jika ayahnya memilih untuk melanggar kebiasaan yang sudah ada, kemungkinan besar permaisuri Gyokuyo lah yang akan menerima akibatnya. Gyokuen sejak awal hanyalah seorang pejabat dari ibu kota barat. Memang benar, ia memiliki wilayah kekuasaan yang cukup luas. Tetapi di mata banyak pejabat di ibu kota kerajaan, ia tetap hanyalah seseorang yang memegang jabatan daerah di pinggiran negara, tak peduli sebesar apapun wilayah yang berada di bawah kendalinya. Kenaikannya yang begitu cepat setelah kehancuran klan Yi memang tidak bisa disangkal. Namun, hal itu juga menjadi sumber banyak kecemburuan dan penolakan terhadapnya. Aku benar-benar meminta maaf, tetapi aku tetap harus meminta Anda datang, kata Jin Shi. Ia memang bersimpati kepada pria itu, tetapi hanya inilah satu-satunya jalan. Baik Jin Shi maupun Kaisar memahami bahwa mereka meminta sesuatu yang hampir mustahil dari Gyokuen. Namun, tuntutan itu bukan berasal dari mereka. Tuntutan itu datang dari para pejabat tinggi di ibu kota. Mungkin termasuk beberapa orang yang memiliki kerabat di istana belakang. Kurasa ini hanyalah bagian pertama dari rencana mereka untuk menghukum seorang orang desa yang naik terlalu cepat, kata Gyokuen. Meski berkata begitu, ia tampak cukup santai. Mungkin jika seseorang tidak mampu menghadapi sindiran seperti ini, ia memang tidak memiliki watak yang cocok untuk dunia politik. Kata pendatang baru mungkin terdengar seperti menunjukkan posisi yang lemah, tetapi hal itu tampaknya sama sekali tidak berlaku bagi Gyokuen. Bagaimanapun juga, aku mengerti, katanya. Jin Shi memang sudah tahu bahwa pada akhirnya ia akan mendapatkan jawaban seperti itu. Namun, mendengar kata-kata itu secara langsung tetap membuat rasa lega mengalir dalam dirinya. Akan tetapi, Gyokuen belum selesai. Namun, jika diperbolehkan, aku ingin mengajukan sebuah syarat. Syarat? Ya. Aku ingin putraku memiliki seseorang yang bisa membantunya. Dia hanya mengenal wilayah barat sepanjang hidupnya dan tidak memiliki banyak pengalaman tentang dunia luar. Jika memungkinkan, aku ingin dia didampingi oleh seseorang yang memahami wilayah pusat. Dengan kata lain, aku akan melakukan permintaan mustahil kalian, jadi sebagai gantinya berikan aku orang yang cukup berguna. Ya, itu terdengar masuk akal. Apakah ada seseorang tertentu yang Anda pikirkan? Sebenarnya, itu adalah permintaan yang bisa dimengerti. Putra Gyokuen suatu hari nanti akan menggantikannya, dan ia perlu mengetahui kehidupan di wilayah sekitar ibu kota, meskipun pengetahuannya hanya sedikit. Ya. Saat perjamuan berlangsung, Basen muda terlihat seperti orang yang benar-benar berbeda ketika ia melemparkan dirinya ke depan singa itu. Dia? Dia itu. Jika Gyokuen mengincar Basen, itu bisa menjadi masalah. Mungkin dari luar Basen tidak terlihat seperti seseorang yang istimewa, tetapi ia sangat penting bagi Jin Shi. Ia adalah seseorang yang bisa berbicara terus terang kepadanya, dan seseorang yang membuat Jin Shi bisa merasa santai.
Mohon jangan salah paham. Bukan itu yang ku minta. Aku tidak akan pernah meminta sesuatu yang begitu jauh melampaui kedudukanku seperti meminta anggota klan MA untuk melayani putraku, kata Gyokuen dengan cepat. Ia memahami arti dari reaksi Jinshi. Klan MA adalah salah satu klan yang memiliki nama, tetapi mereka tidak pernah menjadi menteri atau menduduki jabatan tinggi lainnya. Sebaliknya, mereka ada untuk melayani keluarga kekaisaran. Jika Basen berasal dari keluarga tanpa nama, mungkin masih ada ruang untuk pembicaraan. Namun sebagai anggota klan MA, sudah pasti bahwa dengan suatu cara ia akan terlibat dengan keluarga kekaisaran dan bukan dengan pihak lain. Gyokuen segera menyangkal bahwa ia meminta seseorang dari klan Basen untuk membantunya. Sebab melakukan hal seperti itu sama saja seperti menyatakan bahwa keluarganya memiliki kedudukan setara dengan kaisar. Sebuah pernyataan yang hampir bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Aku hanya merasa kagum, lanjut Gyokuen. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mampu bertindak setegas itu ketika berhadapan dengan binatang buas, bukannya gemetar ketakutan. Ucapan Gyokuen tampaknya hanyalah pujian yang sederhana dan tulus. Rasanya agak aneh mendengar seseorang memuji Basen dengan begitu terbuka, tetapi Jinshi setuju dengannya. Meski dalam kebanyakan keadaan Basen mudah sekali kehilangan ketenangan, ketika situasi benar-benar genting, ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia juga bergerak dengan cepat. Semakin berbahaya suatu keadaan, semakin seseorang bertindak bukan berdasarkan pikiran, melainkan naluri. Dan naluri Basen tidak membawanya ke arah yang salah. Ia memang pantas mendapatkan pujian. Sejujurnya, dalam latihan bela diri, Jinshi dan Basen memiliki kemampuan yang kurang lebih seimbang. Jinshi memiliki teknik yang lebih halus, sehingga dalam pertandingan resmi, biasanya dialah yang menang. Namun, jika mereka benar-benar berada dalam pertarungan sungguhan, Jinshi tidak yakin ia bisa mengalahkan Basen. Hal ini juga menjelaskan mengapa Gaoshun menugaskan Basen untuk mendampingi Jinshi meskipun pengalamannya masih kurang. Memiliki seseorang seandal itu sebagai penjaga tentu akan membuat siapapun merasa tenang. Gyokuen, yang tidak mengetahui berbagai keanehan Basen, terus memujinya. Oh, kalau begitu aku harus memastikan Basen mendengar hal itu. Hanya itu yang dikatakan Jinshi. Kemudian ia mulai memikirkan calon lain yang memungkinkan. Jika Gyokuen sampai meminta langsung kepadanya, pasti pria itu setidaknya sudah memiliki seseorang dalam pikirannya. Kalau begitu, orang seperti apa yang Anda harapkan untuk mendampingi putra Anda? Menghadapi situasi seperti ini, cara terbaik adalah bertanya secara terbuka dan langsung. Gyokuen mengangguk perlahan. Aku berharap bisa meminta seseorang dari ibu kota. Oh, dan siapa orang itu? Apakah Gyokuen memiliki kenalan di ibu kota? Atau apakah permaisuri Gyokugyo telah memberikan rekomendasi seseorang? Sang permaisuri adalah wanita yang memiliki mata tajam dalam menilai orang, jadi Jinshi tidak akan terkejut jika ia menemukan seseorang yang berbakat dan mencoba mengirimnya kembali ke kampung halamannya. Gyokuen tersenyum. Lalu ia mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Mungkin Anda bisa meminta bantuan Tuan Lakan dalam masalah ini? Jinshi membutuhkan seluruh pengendalian dirinya agar rasa terkejut dan tidak senang tidak muncul di wajahnya. Setelah berpisah dengan Gyokuen, Jinshi kembali ke kamar tamunya dan menjatuhkan diri di sofa. Seharusnya itu yang terakhir, katanya. Ya, Tuan. Jika Gaoshun ada di sana, mungkin Jinshi akan menggunakan kesempatan itu untuk mencurahkan berbagai macam keluhannya. Tetapi tidak. Yang ada di sana hanyalah Basen. Basen sendiri juga tampak tegang, bahkan menghela napas cukup keras hingga terdengar. Ibu kota memang bisa terasa menyesakkan dengan caranya sendiri, tetapi itu masih lebih baik daripada terjebak di tempat ini.
Setidaknya Jinshi merasa sedikit lebih lega karena telah mengirim selir Lishu dan yang lainnya pergi lebih dulu. Satu-satunya kesalahan perhitungannya adalah membiarkan gadis ahli obat itu dibawa pergi hanya karena seseorang memainkan kartu kakak laki-laki. Memang, di satu sisi ketidakhadirannya adalah sebuah kelegaan. Namun di sisi lain, hal itu membuatnya merasa gelisah. Meski begitu, Jinshi hampir bisa membayangkan apa yang akan dilakukan gadis yang tingginya hampir 1 syaku lebih pendek darinya itu jika ia terburu-buru sekarang. Ia harus memanfaatkan keadaan ini sebaik mungkin. "Apakah Anda ingin jus buah, Tuan?" tanya Basen. "Ya, terima kasih." Dengan sedikit canggung, Basen mulai menyiapkan jus. Ketika Jinshi pergi, para pelayan masuk untuk merapikan tempat tidur dan mengurus berbagai pekerjaan kecil lainnya. Namun ketika ia berada di kamar, Jinshi lebih memilih agar pelayan tidak masuk kecuali benar-benar diperlukan. Bukan karena ia tidak mempercayai para pekerja di kediaman Gyokuen. Ia hanya sudah mengalami cukup banyak kejadian tidak menyenangkan di masa lalu hingga lebih memilih menghindari keberadaan para pelayan. Mungkin Gyokuen mengetahui hal ini melalui permaisuri Gyokuyo, sebab tidak ada satupun anggota pelayan rumah itu yang muncul di depan pintu Jinshi kecuali ia memanggil mereka. Untuk urusan memeriksa apakah makanannya mengandung racun, pengawal di luar akan mencicipinya terlebih dahulu, lalu Basen akan mengambil 1 gigitan lagi. Sebagian besar itu hanyalah formalitas. Jika menghadapi racun yang bekerja lambat, tindakan seperti itu tidak akan ada gunanya. Dalam hal tersebut, Jinshi hanya bisa mempercayai Gyokuen. Jinshi membiarkan rasa asam jus itu berada di lidahnya sambil melamun memikirkan hari berikutnya. Akhirnya, ia bisa kembali ke ibu kota. Perjalanan pulang seharusnya jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan mereka datang ke sini. Secara pribadi, Jinshi lebih menyukai perjalanan darat dibandingkan menggunakan kapal. Namun, jika itu bisa menghemat begitu banyak waktu, maka kapal adalah pilihannya. Ia memang ingin segera pulang, tetapi orang-orang di sini terus memperpanjang urusan dengannya, berharap mendapatkan perhatiannya. Tanggal kepulangannya tertunda sebagian karena keributan saat perjamuan dan kemudian masalah pemakaman. Namun selain itu, ada juga permainan politik biasa yang ikut terlibat. Mungkin itu juga salah satu alasan Gyokuen menunda urusannya sendiri sampai sekarang. Di ibu kota barat, nama Gyokuen membuat seseorang mudah meloloskan diri. Seseorang hanya perlu berkata, "Maaf, setelah ini aku ada pertemuan dengan Gyokuen." Meski begitu, tetap saja tidak ada habisnya orang-orang yang membawa putri atau adik perempuan mereka untuk menuangkan minuman bagi Jinshi. Ada juga yang datang ditemani wanita asing dengan kecantikan eksotis yang sangat mencolok. Beberapa parfum mereka pasti mengandung bahan perangsang, karena Basen, yang sangat sensitif terhadap hal semacam itu, bahkan tidak menyentuh minumannya. Ia hanya duduk di sana dengan wajah merah sepenuhnya. Dalam satu sisi, Basen cukup berguna. Seperti alat penguji. Meskipun Basen adalah saudara sepersusuan Jinshi sekaligus teman lamanya, tetap saja ada beberapa hal tentang dirinya yang bisa Jinshi kritik. Beberapa hari lalu, selama kejadian yang menyebabkan kesalahpahaman besar dari pihak Ahduo, Jinshi sempat berpikir mungkin Basen akhirnya sedikit menjadi dewasa. Namun tampaknya ia salah. Pria muda itu masih berkembang sangat terlambat dalam hal berurusan dengan wanita seusianya. Hanya dengan mau-mau saja ia tampak benar-benar santai. Dan dalam satu sisi, mungkin itu hanya menunjukkan bahwa ia tidak bisa membayangkan dirinya akan menghancurkan Mao-Mao. Jinshi sendiri merasa bahwa, terlepas dari ketahanan Mao-Mao terhadap racun, gadis itu tetaplah seorang gadis kecil dengan penampilan rapuh dan lembut, tidak jauh berbeda dari wanita muda lainnya. Namun anehnya, ia tidak bisa membayangkan Mao-Mao akan hancur semudah itu.
Mungkin karena ia pernah melihat gadis itu tertawa begitu gembira saat meminum racun, atau kembali setelah diculik dengan ekspresi setenang seseorang yang baru pulang dari menjalankan sebuah tugas biasa. Dan masih banyak kejadian lainnya. Kesimpulannya sederhana. Basen tidak melihat gadis ahli obat itu sebagai seorang wanita. Namun, Jinshi memiliki perasaan yang rumit tentang hal tersebut. Di usia Basen sekarang, ayahnya, Gao Shun, sudah memiliki 3 orang anak. Membayangkan pria yang jelas-jelas, begitu aktif dalam urusan wanita bisa memiliki seorang putra seperti ini. Terlebih lagi, kakak perempuan dan kakak laki-laki Basen juga sudah menikah. Jinshi menghabiskan isi cangkirnya lalu menatap Basen. Bukankah kau sudah mulai didesak untuk menikah? Basen mengernyit, jelas tidak siap menerima pertanyaan Jinshi. Hal itu sangat mudah terlihat. Ibu Basen dulu adalah ibu susu Jinshi, jadi ia sangat mengenal wanita seperti apa dirinya. Seorang wanita yang cukup kuat sampai-sampai Gao Shun sendiri terkadang menggambarkan istrinya sebagai wanita yang menakutkan. Wajah Basen memucat. Ia mulai berkeringat deras, bahkan sampai gemetar. Sepertinya Jinshi baru saja membangkitkan beberapa kenangan buruk. Aku sudah, didorong untuk menghadiri beberapa pertemuan perjodohan. Dengan para wanita muda yang baik-baik, aku yakin, kata Jinshi. Ekspresinya tidak berubah, tetapi dalam hati ia tersenyum. Akhir-akhir ini semua pertanyaan selalu diarahkan kepadanya. Sekali-kali berada di pihak yang bertanya ternyata cukup menyenangkan. Setidaknya kau sudah diperlihatkan lukisan wajah mereka, kan? Ya. Aku bersedia melihatnya, kalau hanya sebatas itu, jawab Basen. Mungkin itu memang keputusan yang bijak. Sebuah lukisan bisa dengan mudah memperbaiki kenyataan. Seseorang bisa saja terbujuk menghadiri sebuah pertemuan berdasarkan gambaran palsu. Setelah itu, pihak lain mungkin mencoba mengatakan bahwa Basen sudah memberikan komitmennya. Dan Basen, karena sifatnya yang seperti itu, begitu keras kepala sampai jika sebuah hubungan seperti itu sudah terbentuk, kemungkinan besar ia akan merasa bertanggung jawab kepada wanita tersebut sepanjang hidupnya. Dahi Basen berkerut, dan wajahnya menunjukkan konflik batin. Ia menundukkan pandangan lalu menatap tangan kanannya yang terbalut perban. Setelah diam cukup lama, akhirnya ia berkata, "Aku masih terlalu kurang pengalaman. Menurutku mungkin masih sedikit, terlalu cepat bagiku untuk memikirkan wanita." Itu adalah pernyataan yang benar-benar menyedihkan. Namun saat Jinshi melihat Basen, ia justru menyesal karena sudah menggoda temannya. "Apakah hal itu masih mengganggumu?" tanyanya. Basen tidak mengatakan apapun. Jinshi tahu. Ketidaknyamanan Basen terhadap wanita memiliki hubungan dengan ibu dan kakak perempuannya. Dan, dalam satu sisi, Jinshi sendiri juga ikut terlibat. Karena ibu Basen menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengurus Jinshi, Basen akhirnya diasuh oleh kakak perempuannya yang 2 tahun lebih tua darinya dan seorang pelayan wanita. Pada dasarnya, seorang anak memang biasanya merengek, meminta sesuatu, dan mengikuti keinginannya sendiri. Namun, keadaan sedikit berbeda bagi Basen. Terkadang, seorang prajurit di medan perang bisa melampaui batas latihan biasa. Dalam saat-saat genting, gerakan musuh mungkin terlihat lambat baginya, atau ia seolah tidak merasakan rasa sakit. Biasanya, kemampuan seperti itu diperoleh dari latihan tanpa henti untuk menempa diri sebagai seorang pejuang. Namun Basen tampaknya sudah memilikinya sejak lahir. Apakah itu hanya kebetulan? Atau apakah itu karena ia adalah putra dari keluarga dengan tradisi militer yang sudah berlangsung selama berabad-abad? Apapun jawabannya, kemampuan Basen hanya bisa disebut sebagai sesuatu yang berasal dari naluri. Suatu ketika,
Saat Basen bersikeras ingin bertemu ibunya, kemampuan itu justru diarahkan kepada kakak perempuannya dan pelayan wanita yang mengasuhnya. Biasanya, mereka mampu menenangkan Basen ketika ia sedang mengamuk. Namun tidak pada hari itu. Dengan tangan kecil seorang anak, yang masih mungil dan merah seperti daun maple, Basen menggenggam lengan kakak perempuannya. Dan mematahkannya. Saat itu usianya baru 6 tahun. Bahkan dalam kejadian tersebut, salah satu jarinya sendiri ikut patah. Ia begitu kuat sampai akibat balik dari tindakannya sendiri pun memiliki kekuatan sebesar itu. Karena kejadian tersebut, Basen mulai hidup terpisah dari kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. Jinshi pertama kali bertemu dengannya tidak lama setelah itu. Pada awalnya, Jinshi menganggap Basen sebagai orang yang cukup dingin dan menjaga jarak. Namun tentu saja begitu. Bagaimanapun juga, Jinshi bisa dikatakan hampir mencuri ibunya dari dirinya. Fakta bahwa mereka kemudian diminta belajar ilmu pedang bersama memiliki dua tujuan. Sebagian untuk membangun kedekatan di antara mereka. Dan sebagian lagi sebagai bentuk belas kasihan terhadap Basen. Jinshi pertama kali mendengar cerita ini ketika usianya sudah lebih dari 10 tahun. Saat itu terjadi setelah Gao Shun melihatnya menggoda Basen karena selalu berusaha menjaga jarak dari para dayang. Wanita adalah makhluk yang sangat rapuh, kata Basen. Menurutku ini masih terlalu cepat untukku. Apa yang bisa Jinshi katakan untuk menjawab itu? Tidak ada. Sebagai gantinya, ia hanya mengulurkan cangkirnya. Tanpa mengatakan apapun, ia meminta tambahan jus.